Ada satu kisah, salah satu ulama niku ketika berziarah di makam bapaknya, itu di kampungnya itu ada satu makam yang bersinar, satu makam yang masya Allah ini sinarnya menjulang ke langit. Ulama ini menyangka ini pasti orang yang hebat, pasti orang yang luar biasa, sampai Allah memberi kemuliaan, kuburnya itu bercahaya sampai menjelang ke langit. Akhirnya dicari informasi namanya siapa, dicari pagi harinya. Ternyata kubur itu milik salah seorang petani biasa yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Setelah silaturahim, bojone ditakoi, suami Anda apakah ahli tahajud? Tidak. Yo kadang tangi, kadang yo kebluk, yo pokoknya yo kadang ora, biasa. Apakah ahli sedekah? Apa yang kita buat sedekah? Wong kita termasuk petani yang miskin. Yo kadang kalau ada tarian ya kita nyumbang. Biasa, pokoknya biasa banget. Sunah qobliyah ba'diyah yo biasa, yo kadang nek bogelem yo ngono wae, nek ora yo ora. Terus apa yang menjadi keistimewaan suamimu? Sehingga suamimu ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kuburnya itu bercahaya sampai menjelang ke langit. Coba jawab, HP ini carry loh ya, HP ini carry, HP ini carry, HP ini carry ning jero, akal-akalanmu. Ya bukan, ini serius, bukan HP ini carry. Lah ternyata apakah suamimu ahli membaca Al-Quran? Jangankan membaca Al-Quran, aba saja dia nggak bisa. Apa yang diperbuat suamimu sehingga padahal kalau merujuk beberapa hadis, merujuk beberapa ayat Al-Quran, orang yang makom atau kuburnya bercahaya itu pasti orang yang ahli Quran. Karena Al-Quran ini dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran ini yang menjadi siraj, menjadi lampu kita nanti di alam kubur. Enggak ahli Quran, tapi kok terang benerang kuburnya. Akhirnya istrinya ini bercerita, saya sering melihat suamiku itu kalau mau tidur itu wudhu dulu. Setelah wudhu dia itu mengambil Al-Quran. Setelah mengambil Al-Quran mencium, setelah mencium memeluknya. Dan setiap aku lihat beliau itu menangis, ya Rob, sampai setua ini aku belum bisa baca Quran. Sampai setua ini aku engkau takdirkan untuk tidak bisa membaca Al-Quran, bukan karena keinginanku, tapi memang zaman yang membawaku untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kita melihat kan dulu banyak orang yang nggak bisa baca Quran, menangis sampai lusuh ditangisi, dan setiap hari dia hanya membuka seakan-akan dia itu bisa baca Quran, tangannya seperti ini sambil menangis, tangannya seperti ini. Dia membayangkan seperti dia itu membaca Al-Quran sampai khatam, dan itu dilakukan setiap hari. Ternyata orang yang acting mencintai Al-Quran dengan hatinya, maksudnya actingnya itu buka Quran diwaca kaya-kaya acting, tapi mencintainya sepenuh hati, itu pun dimuliakan oleh Allah seperti ahlullah, dimuliakan seperti orang yang betul-betul dianggap keluarga Allah, yang itu mencintai Al-Quran. Nah nek kowe nutul HP terus yo gak ngerti aku, sampe ning alam kuburmu itu konconan HP apa konconan Quran gak ngerti. HP ini Al-Quran bukan yang bokong cawin. Nggih, kalau bisa walaupun kita soleh ya, walaupun kita ini orang soleh, walaupun kita ini orang baik santri, kalau bisa nada dering itu jangan Al-Quran. Nada deringmu ketika ditelepon terus muni loh. Dikhawatirkan nada dering itu sebelum ayat selesai wis kok tambah nih. Berarti memotong. Misalnya kayak, wih saking kerene bakul es soleh santri anyaran, terus nada deringnya ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Gak ono pangeran loh. Orang ono wayahmu nih, Allah tidak ada Tuhan, halo, haram. Paham nih maksudnya nggih? Santri-santri lah yo, tapi yo koplo, ada dering koplo. Ono kiai
ngimami dadaan HP ne muni dadak lagune koplo. Lah makmum lho Pak Yai kok koplonan orang ngerti HP ne itu bar disileh anake dipitik-pitik dadak nada deringe ganti koplo. Hati tenan ya. Mane HP ku yo rodok privasi kadang cah ndrodok ngono HP ne Pak Yai tak ganteni koplo. Wayah ngimami ya koplo. Oke, Al-Quran adalah penyelesai segala apa? Masalah. Al-Quran adalah penyelesai segala masalah.